Perkenalkan, saya Gilang Satria Aji, mahasiswa Teknik Elektro UNS angkatan 2017. Nah, di sini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi pada mata kuliah Sistem Pengambil Keputusan. Nah, di sini saya akan membahas buku dari Turban, Aronson, dan Liang yang berjudul Design Support System and Intelligent System. Ada edisi ke-7. Nah, ini saya akan bahas part kelima dengan chapter 14 Electronic Commerce, chapter 15 Integrasi, Dampak, dan Masa Depan Manajemen Support System. Bukunya bisa di-download ya. Lalu awal-awal kita akan membahas, ini agak sedikit jadul studi guide-nya. Kita tahu e-commerce itu seperti apa. Nah, ini ada namanya toko Vignette High Life Corp, di mana rantai toko swalayan membutuhkan penghitungan stok yang akurat. Nah, di sini ada kata kunci menyimpan, di mana kalau sebuah toko itu kalau menyimpan terlalu banyak kan mahal ya hasilnya. Misalkan memahami hasil yang dalam ketidakpuasan pelanggan, kita kan nggak tahu kepuasan pelanggan kayak gimana. Terus kerugian karena susut, kita nggak tahu barang-barang apa yang susut dan mengalami kerugian. Lalu penghitungan manual menggunakan lembar pengumpulan data kayak nota-nota gitu, terus dihitung secara manual, itu udah jadul banget. Nah, untuk solusi berdasarkan komputer genggam atau komuter, nah itu hitungan masuk disamakan. Nah, ini hitungannya itu langsung disampaikan ke pusat langsung. Jadi saling terintegrasi antara toko dan juga pusatnya. Lalu seperti yang kita tahu sekarang, penggunaan kode atau barcode ya, barang digunakan untuk mempersingkat prosesnya. Lalu memungkinkan produk secara real time. Jadi total produknya itu bisa diketahui melalui komputer. Misalkan kita ambil satu lusin 12 buah ya, nanti dalam 1 minggu terjual berapa. Misalkan nanti di kasir kan udah ketahuan tuh barang terjual berapa. Lalu pengurangan dalam tenaga kerja yang terlibat. Misalkan kita udah pakai komputer, itu udah canggih ya, butuh satu orang aja yang di kasir, nggak terlalu ribet-ribet. Lalu membutuhkan waktu respon yang cepat ya, otomatis karena kita menggunakan komputer, segalanya akan semakin cepat. Lalu e-commerce itu apa sih? Nah, e-commerce itu adalah proses membeli, menjual, mentransfer, menukar produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer. Nah, ini ada contoh-contoh transaksi e-commerce: bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen yang sering kita tahu, terus bisnis konsumen ke konsumen, konsumen ke bisnis, dan lain sebagainya. Lalu cakupan e-commerce, di sini e-commerce itu ada alat-alat penunjangnya ya, atau infrastrukturnya ya. Hardware-nya apa? Hardware-nya misalkan komputer gitu kan. Software-nya kita pakai software messaging, multimedia, terus pakai kasir di situ, mesin kasir. Lalu network communication. Nah, misalkan tadi mengirim barang dari toko cabang ke pusat, nah itu kan harus ada komunikasi. Lalu support areanya orang-orang, kebijakan edukasi, iklan, layanan produk, terus lalu mitra juga harus ada supportnya. Keuntungan e-commerce apa? Banyak sekali. Ini contohnya itu pasar globalnya meluas karena pakai sumber daya, biayanya juga terkurang, terus membantu usaha kecil dalam bersaing gitu kan. Terus bisa memfasilitasi penyampaian layanan publik, itu banyak sekali. Untuk belanja 24 jam, bahkan kita pakai aplikasi pun bisa 24 jam kita. Misal malam-malam mau makan apa gitu, kita cari, ada di misalkan di Indomaret itu. Indomaret yang aplikasi itu bagian dari e-commerce. Lalu batasannya ini. Nah, dengan fitur yang banyak tadi, tentunya ada batasan. Nah, misalkan kita ini infrastrukturnya kurang, apa sih? Misalkan bandwidthnya tidak mencukupi, alatnya masih berkembang, terus kesulitan integrasi tadi untuk secara teknis ya,
perlu server web khusus selain server jaringan. Terus lalu juga itu diperlukan modal yang mahal ya, aksesibilitasnya, masalah hukum yang belum terselesaikan, kan kita negara berkembang ya, agak susah ini ya. Peraturan pemerintah nasional dan internasional pun masih kurang. Metodologinya, lalu keamanan, jadi data-data itu perlu diamanin ya. Lalu di sini ada decision support system atau sistem mendukung keputusan dengan e-commerce tuh hubungannya apa sih? Nah, hubungannya itu misalkan tadi DSS, SPK itu bisa mengoptimalkan transportasi menggunakan algoritma-algoritma yang sudah ada, misalkan pakai AI transportasinya dioptimalkan dengan genetik algoritma, metode apa, metode genetik algoritma, dan bisa dioptimalkan transportasinya misalkan menuju A ke B ke C ke D dengan uh, sketsa atau pola-pola yang berbeda, dan dia belajar sendiri gitu, atau menggunakan machine learning gitu juga bisa. Cocokkan pembeli dengan penjual. Nah, ini kalau pembeli dan penjual misalkan iklan, kita buka lapak, lalu kita lihat di situ apa sih yang sedang trending di orang-orang cari, mesti di awal gitu, sebagai rekomendasi. Nah, itu emang AI-nya bekerja dengan baik gitu. Misalkan kita sering mencari sepeda Brompton nih. Nah, Brompton yuk jenisnya apa aja tuh banyak. Nah, langsung muncullah rekomendasi. Aku bisa melakukan analisis risiko, otomatis data-data yang ada itu udah bisa dianalisa gitu. Lalu pengumpulan data, lalu intelijen bisnis. Oke, lalu kita masuk ke selanjutnya. Misalkan decision support, transfer informasi yang efisien ya, kita kan pakai internet ya, efisien. Ini kan proses dukungan keputusan ya, ini tentu pengumpulan dan menyimpan data. Nah, ini data ini penting, data yang diolah itu misalkan banyak sekali gitu. Bagaimana sistem mengolah data itu agar menjadi informasi dan juga knowledge, agar mempermudah segalanya. Bagaimana e-commerce itu bekerja dengan DSS ini, bisa memanajemen persediaan, lalu aplikasi database itu, keuangan, bahkan bisa streaming, terus lalu transfer dan penyimpanan data untuk analisis, itu udah kayak gitu. Lalu mekanisme e-commerce itu ada dua, yang pasar kompetitif, forward auction atau lelang maju, penjualan melakukan penawaran dan pembeli membuat penawaran berurutan. Resist auction atau bisa dibalik, penjual diundang untuk mengajukan penawaran atau produk jasa yang diinginkan pembeli. Lalu ada bartering portals. Nah, ini kita bahas yang portal aja, karena portal itu apa? Information gateway atau titik akses tunggal melalui web. Apa-apa kita web, internet ya. Misalkan komersial, konten itu banyak, publishing, personal, mobile, voice, antarmuka, corporate, informasi bisnis dalam luar organisasi, misalkan kontrak karya, customer, supervisor, dan segala macam. Banyaklah mekanismenya ya. Lalu ada e-tailing, e-malls. Misalkan toko-toko itu udah dengan internet ya. Produsennya dapat menyalangsur, dan dapat bertindak sebagai perantara, bisa lah gitu. Lalu decision support. Jadi DSS dan GDSS dapat digunakan untuk resolusi konflik pada harga, alokasi sumber daya, layanan logistik. Nah, di sini saya akan membahas harga. Nah, keputusan di sini mau menentukan harga berdasarkan item-item yang tersedia. Misalkan kalau e-commerce tuh, kalau harga ya, misalkan di regulasi di lingkungan seperti itu, dengan pendapatan masyarakat berapa, lalu harga jualnya berapa, terus untungnya berapa dibandingkan dengan yang lain, tuh masuk untuk dilakukan keputusan untuk tidak terjadi konflik pada harga. Lalu membantu pemenuhan pesanan logis dalam jumlah kecil juga.
dapat mengembangkan strategi dan menemukan kelangsungan hidup, identifikasi modal pendapatan yang sesuai. Lalu yang paling pentingnya adalah analisis risiko dengan pemodelan decision support system. Lalu di sini market research, dan ini dimodelkan e-commerce dari perilaku konsumen. Jadi yang pertama, variabel independen yang tidak dapat dikontrol. Misalkan usia, jenis kelamin, demografi, lingkungannya apa, sosial budaya, informasi yang tersedia, peraturan pemerintah, variabel investasi, keputusan membuat proses, lalu variabel keputusan membuat generik model tuh misalkan identifikasi kebutuhan, informasi, evaluasi alternatif pembelian dan pengiriman, atau setelah pembeli itu dievaluasi lagi. Terus misalkan model sistem pendukung keputusan konsumen, ini misalkan dari web, misalkan bisa kita tahu pembeliannya gimana, kerangka kerjanya begitu. Lalu yang terakhir, model pendukung keputusan pembeli online, dipandu oleh model pembelian oleh web. Nah ini misalkan tadi ada decision making process, itu banyak sekali item-item. Misalkan tadi personal characteristic, ada personalnya gimana, lingkungannya bagaimana, lalu pembeli itu sifatnya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, lalu akan diproses menuju decision making. Lalu ini yang paling penting adalah menemukan keinginan pelanggan menggunakan software agen research engine, intelligent agent, atau aktivitas situs mencari dan filter agen untuk pelanggan. Misalkan dibandingkan dengan pelanggan-pelanggan yang lain yang lagi tren bagaimana. Bisa ada menggunakan kuesioner juga, seed tracking, cookies, webbug, spyware, tracking itu juga penting. Nah ini kalau ada collaborative filtering. Nah collaborative filtering itu bagaimana? Jadi kita itu mempelajari sistem ini, mempelajari tentang kebiasaan orang lain dan orang lain yang mencarinya seperti itu. Jadi bukan hanya dari keyword yang kita search, tapi dengan kebiasaan orang lain di sekitar situ. Jadi nanti dikolaborasikan agar menuju keputusan untuk rekomendasi diiklankan, misalkan seperti itu. Lalu ini ada e-commerce CRM atau Customer Relationship Resource Management. Nah ini selama siklus hidup produk, tentukan kebutuhan pelanggan, memperoleh produk atau layanan, dukungan pertunjukan, bantuan dalam pembuangan, toolsnya misalkan menggunakan tools dari customer relationship kepada ini ownernya, misalkan ada fax, misalkan email mesti ada kan di situ, lalu obrolan, panggilan berbasis web juga ada, banyak sekali macamnya. Nah di sini misalkan kita iklan online, iklan secara online, pop up ya, kita sering ketahui di web-web, iklan di email, katalog di produk, pastikan. Nah banyak sekali. Lalu isunya ini apa nih, izin pemasarannya agak belum ada gitu. Lalu kolaboratif e-commerce, ya namanya kolaboratif itu adalah kolaborasi atau gabungan dari bukan hanya satu orang aja, tapi berbagai orang, perilaku berbagai orang yang bisa disatukan untuk menuju ke tujuan tertentu. Nah, misalkan transaksi NEG basis non penjual dan antar organisasi, dukungan elektronik untuk komunikasi, berbagai informasi, pengambilan keputusan bersama, jenis. Nah ini banyak desain baju. Terus manajemen alur kerja kolaboratif, rancangannya gimana, informasinya bagaimana, manajemennya gimana gitu. Lalu e-government, misalkan di sini pemerintah dengan warganya itu bagaimana cara-caranya. Ini misalkan menggunakan internet sebagai layanan informasi kepada warga gitu kan. Terus tipenya itu bisa pemerintah ke warga, warga ke pemerintah, kan bisa bolak-balik gitu. Lalu misalkan ini e-learning yang sekarang kita lakukan selama pandemi ini, dari
bulan Maret ya kalau nggak salah. Ini informasi secara urutan pendidikan. Kita menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari e-learning. Lalu pemenuhan order di electronic commerce. Ini lebih spesifik ya, ini lebih teknis. Jadi tadi kita udah membahas banyak. Misalkan tadi gimana caranya hubungan pelanggan, bayarnya gimana gitu kan. Dan caranya gimana itu saling berhubungan. Lalu kita langsung integrasi sistemnya. Misalkan aplikasi integrasi fisik ya, integrasi perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi, integrasi aplikasi, data ini penting, aplikasi, terus level, meningkatkan kemampuan, alat cerdas begitu. Ini model-modelnya, misalkan ini ada integrasinya tadi, misalkan tadi ada konsultan, user interface-nya bagaimana, terus database-nya bagaimana, terus lalu dimodelkan. Lalu setelah dimodelkan tuh ada dikonsulkan pada DSS Builder. Nah, itu yang dari awal emang dikonsultasikan ke orang lain bagaimana, lalu ke user, lalu ke user interface, lalu dari user interface itu dipecah dari dua, ada database dan model, lalu yang terakhir tuh konsultan untuk pengguna. Untuk konsultan untuk DSS, maaf. Nah, ini adalah beberapa tahap integrasinya untuk parkar alternatif ya, sehingga didapatkan pendekatan tertentu. Lalu ini model tadi integrasi dan pengambilan keputusan dapat mengintegrasi EIS, DSS, dan sistem pakar. Nah, EIS ini levelnya udah manajemen, DSS ini sebagai operasionalnya, nah sistem pakar ini di atasnya itu. Jadi ada umpan balik dari DSS ke IIS. Nah, ini intelijen DSS. Kita lewati aja karena tadi udah dijelasin. Lalu integrasi tadi udah ya. Sistem tadi manfaatnya salah satunya adalah meningkatkan fungsionalitas dan segala macam. Lalu ini adalah masuk ke chapter yang ke-15, dampak-dampak manajemen support system. Misalkan dari organization, budaya, pembentukan departemen baru, rekayasa ulang, peningkatan produksi, peningkatan kualitas, peningkatan manajemen rantai pasokan. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali dengan metode-metode dari manajemen tradisional ya. Ini karena udah menggunakan komputer semua. Nah, ini salah satu individu ini kepuasan kerjanya mesti meningkat, stres kerjanya juga berkurang ya, gitu. Lalu ada efek positif dan efek negatif. Salah satunya efek positif ya, meningkatkan pengurangan atau pemusnahan manusia dalam posisi berbahaya, meningkatkan kesempatan bagi penyandang cacat, terikat di rumah dan orang tua tunggal, telekomunikasi, perawatan kesehatan yang ditingkatkan, peningkatan kualitas hidup. Nah, ini negatifnya, ini data itu kalau udah di internet itu sering ada penipuan, pencurian, misalkan seperti itu. Lalu ini masa depan manajemen sistem, salah satunya menjadi teknologi berbasis web, menggabungkan dan integrasi dengan kejuruan bisnis. Lalu yang saya ambil tuh adalah mesin pencari berbasis bahasa alami gitu, teknologi suara melalui penggunaan MSS. Nah, ini ketersediaan keahlian di internet juga salah satunya. Nah, yang tadi kita bahas adalah DSS untuk e-commerce. Jadi bagaimana sangat penting ini peran dari DSS, Decision Support System ini untuk e-commerce. Perannya sangat penting sekali ya, kan, tapi di Indonesia ini masih kurang ya.
berbandingan dengan luar negeri. E-commerce-nya udah banyak dan berkembang banyak sekali. Nah, tapi di Indonesia ini masih kurang. Nah, ini kita harus bisa meningkatkan teknologi-teknologi ini sehingga dapat diperluas. Dah, terima kasih.